Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak boleh berhenti dari lisan insan yang dhaif untuk selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam acara tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa dirahmati Allah, hari ini kita sudah masuk tanggal 26 bulan Syawal. Artinya sudah 26 hari kita ditinggalkan atau meninggalkan bulan suci Ramadan. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan. Yang jelas, ibadah puasa, qiyamul lail atau salat tarawih, membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang diperintahkan maupun disunahkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi mampukah kesuksesan itu kita pertahankan, kita bawa sampai 11 bulan yang akan datang? Memelihara kesuksesan amaliyah Ramadan. Itulah tema kita pada kesempatan yang penuh barakah ini. Bersama seorang narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Abdul Aziz ALMPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, karena rahmat Allah dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa rahmati Allah, bersyukur kepada Allah karena di tengah-tengah kami hadir juga ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Katalia Kota Pontianak. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Apa kabar ibu? Sehat alhamdulillah. Pemirsa rahmati Allah, sebelum kita mengkaji, berbincang-bincang mengenai bagaimana kita memelihara kesuksesan amaliyah Ramadan, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan salawat yang disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Katalia Kota Pontianak. Silakan ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
عليك القبة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله Terima kasih Ibu pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah lantunan salawat sampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Katalia Kota Pontianak. Mudah-mudahan menyejukkan dan menenangkan hati kita semua, dan kita berharap yaumil qiyamah nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tadi sudah sampaikan hari ini tanggal 26 bulan Syawal, masih baru teringat di benak kita semua ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Semangatnya luar biasa Pak Ustadz ya. Puasa, qiyamul lail, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ramadan boleh pergi 26 hari yang lalu, tapi semangatnya mudah-mudahan tidak pergi pada diri kita semua. Memelihara kesuksesan amaliyah Ramadan. Silakan Ustadz. Ya. Memang tema kita pada bulan Syawal ini lebih banyak bicara bagaimana kita mempertahankan prestasi amalia Ramadan yang sudah kita bangun selama 1 bulan penuh, yaitu pada malam hari kita beribadah malam dan pada siang hari kita saum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian selama 30 malam, 30 hari ini kita jalankan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan satu rahmat kebaikan sebagai pembalasan Allah yang dalam Al-Qur'an disebut dengan la'allakum tattaqun, yaitu orang yang amalia Ramadannya sukses ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka atasnya Allah limpahkan rahmat menjadi manusia yang muttaqin. Maka ketika kita bicara masalah bagaimana kita mempertahankan prestasi amalia Ramadan kita, itu sama artinya kita berbicara bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan selama 11 bulan di luar bulan Ramadan itu. Ini yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi di dalam Al-Quran memang sudah jelas disebutkan Allah SWT bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang implementasinya di dalam kehidupan ini dia senantiasa menjadi orang yang beriman. Ya, beriman kepada perkara yang gaib, yang diajarkan dan dijanjikan Allah itu pasti ada. Ini gaib. Nah, apa itu gaib? Ya, alam kubur itu gaib. Nikmat kubur gaib. Azab kubur gaib. Yaumil mahsyar gaib. Siratal mustaqim gaib. Malaikat gaib. Kemudian surga gaib, neraka gaib.
Jadi barang-barang gaib ini banyak diajarkan Allah dan itu pasti ada. Kita percaya anda percaya itu pasti ada. Nah, ini tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah, artinya bagaimana kita menjaga ini? Menjaga iman kita kepada perkara gaib yang diajarkan dan dijanjikan oleh Allah SWT ini. Itu tugas kita selama percaya kepada yang gaib. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa sebagai buah dari amaliyah Ramadan yang kita lakukan. Nah, tentu tidak hanya sekedar percaya kepada yang gaib itu Pak Ustadz ya. Termasuk bagaimana padang mahsyar. Kita baca dalam riwayat-riwayat begitu manusia sangat kepayahan, sangat kesusahan, berkeringat, matahari dekat dengan ubun-ubun gitu. Nah, tentu tidak hanya sekedar itu, tapi apa yang harus kita persiapkan saat ini untuk menghadapi hari-hari seperti itu, Ustaz? Memang dalam konteks verbal itu Al-Quran allazina yu'minuna bil ghaibi. Ya, orang-orang yang bertakwa alias orang yang sukses ya menjalani proses amalia Ramadan ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang diajarkan Allah itu pasti ada dan pasti akan terjadi. Percaya tidak percaya, senang tidak senang, terima tidak, itu pasti ada. Dan tadi kata percaya ini tidak hanya sekedar percaya, tapi kepercayaan itu ada pengaruhnya dengan diri kita. Dan tidak hanya sampai pada pengaruh, bahkan perubahan. Nah, kalau kita bicara masalah pengaruh, itu hanya kita rasakan dalam diri kita. Tetapi kalau sudah perubahan, ada indikator yang terukur, nampak. Jadi kalau misalnya orang itu percaya kepada adanya surga dan percaya kepada adanya neraka, maka dia takut untuk melakukan takut dengan neraka dan mengharapkan surga. Itu pengaruh dalam diri dia. Tapi ketika dia mengerjakan perintah Allah karena ingin selamat dari azab neraka, dibukakan kemudahan masuk ke surganya Allah, maka indikator-indikator amal-amal yang dibuatnya seperti salat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain, itu adalah perubahan. Artinya ada perubahan perilaku. Ya, ada perubahan. Jadi ada 3 itu. Kepercayaan melahirkan pengaruh. Pengaruh berindikator pada perubahan. Yang terukur, yang nampak. Nah, ini kira-kira seperti. Jadi selama 11 bulan ini ya diharapkan orang-orang yang mempertahankan prestasi amalia Ramadannya itu adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar percaya, tapi kepercayaan itu berpengaruh dengan diri dia, dalam hati dan jiwanya, dan lebih dari itu, dia terarah amalnya itu, jauh dari hal-hal yang maksiat, yang dilarang Allah, dan senantiasa lurus, dekat dengan aturan-aturan yang sifatnya taat kepada Allah SWT. Kira-kira seperti itu. Ada pengaruh dalam hal perilaku, Pak Ustaz. Ada perubahan perilaku di situ. Pengaruh dan perubahan. Nah, kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu Pak Ustaz ya, bahwa orang yang bertakwa itu ayat 3 beriman pada yang gaib, dan selanjutnya adalah harus mendirikan salat Pak Ustaz ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan Ustaz. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi tanda yang kedua orang yang bertakwa, orang yang sukses amalia Ramadannya itu adalah mereka mendirikan salat. Dan salat di sini tidak hanya sekedar apa sih istilahnya itu, bukan yang utamanya adalah salat fardu yang 5 kali sehari semalam. Syukur alhamdulillah kalau ditambah dengan salat sunat qabliyah yang menyertai salat fardu, atau salat sunat ba'diyah yang menyertai salat fardu, bahkan lebih hebat lagi kalau ditambah tahajud tiap malam, duha tiap pagi, salat tasbih, salat witir, dan salat yang lain-lainnya yang disunnahkan. Jadi ciri yang kedua adalah mendirikan salat. Tidak hanya menggugurkan satu kewajiban, tapi ada makna yang terkandung ketika kita mendirikan salat. Nanti kita lanjutkan Pak Ustaz. Boleh. Tetap di studio pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini.
Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ustaz, masih kita lanjutkan. Ciri yang kedua, orang bertakwa sebagai buah kesuksesan dari ibadah Ramadan adalah mendirikan sholat. Ya. Tentu sholat yang dilakukan tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang dilakukan ada pengaruh pada dirinya dan tentunya ada perubahan perilaku ketika dia mendirikan sholat. Kata Allah, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang Pak Ustaz, banyak orang yang mendirikan sholat, tapi banyak juga maksiat yang terjadi di masyarakat. Nah, artinya ada saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat, tapi tidak ada pengaruh dan tidak ada perubahan perilakunya ketika dia mendirikan sholat itu atau mengerjakan sholat itu. Nah, mungkin pertanyaan saya Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat sebagai cerminan orang yang bertakwa itu, ada perubahan perilaku ketika kita mendirikan sholat? Silakan Ustadz. Ya. Indikator salat sebagai salah satu identitas manusia muttaqin itu sangat fokus arahnya itu menstabilkan sikap mental manusia mukmin yang muttaqin. Yeah. Karena orang itu ada dua sikap mentalnya, Bu. Yang kalau dia tidak stabil, kalau dia mendapatkan kesuksesan, dia takabur, sombong, angkuh. Apapun bikin orang sukses. Orang pengusaha, sukses usahanya, duitnya banyak, dia bisa takabur, bisa angkuh, bisa sombong. Dan itulah menjauhkan dia dengan Allah. Orang yang angkuh, yang takabur, sombong itu jauh dengan Allah. Dengan demikian kalau bertakwa, maka lunturlah takwanya. Itu penyakit yang meracun, yang musnahkan ketakwaan kita. Ketakaburan, keangkuhan, kesombongan. Nah, ini penyakit manusia ini. Kemudian yang kedua, penyakit frustasi. Ya, dikala kita menghadapi atau menerima kegagalan. Itu. Jadi kalau dia sukses, takabur, tapi kalau gagal, frustasi. Frustasi itu juga dibenci oleh Allah SWT, tidak disenangi Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, jangan sekali-kali kau berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah itu, melainkan orang-orang yang kafir. Wala tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumil kafirin. Itu surah Yusuf dikatakan demikian. Jadi tidaklah berputus asa orang itu rahmat Allah, melainkan itu termasuk golongan orang-orang yang kafir, kata Allah SWT. Nah, jadi dikala orang itu istiqamah mengerjakan salat, maka sikap mentalnya stabil. Kalau dia mendapatkan keberuntungan, apapun alasan yang menjadikan dia beruntung, apakah karena sukses prestasinya di dalam berkarir sebagai pejabat, apa prestasi usahanya sukses, dia menjadi seorang saudagar, banyak duitnya, atau misalnya dia sebagai seorang ilmuwan dan lain-lainnya, maka dia tidak akan takabur atau sombong. Nah, stabil itu tadinya. Jadi dengan demikian dia senantiasa dekat dengan Allah, dia senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dan demikian juga kalau dia gagal di dalam suatu urusan pekerjaan, dia tidak menjadi orang yang frustasi. Jadi dua penyakit nih, Bu. Penyakit mental manusia itu yang menjauhkan dia dengan Allah itu dua. Yang merusak takwa itu dua. Yang pertama, orang sukses takabur atau sombong. Yang kedua, orang yang gagal frustasi. Ini dua penyakit ini dapat menjauhkan kita dengan Allah dan juga dapat menghancurkan ketakwaan kita. Kemudian, orang yang takwa, yang istiqamah salatnya, distabilkan Allah mentalnya, insya Allah bila dia mendapatkan keberuntungan, dia bersyukur. Jadi syukur ini menjadi jembatan mendekatkan dia dengan Allah. Dan kalaupun dia gagal, dia ikhlas dan sabar dalam menghadapi dan menyikapi kegagalan itu, sambil dia berusaha mencari jalan keluar untuk keluar dari kegagalan itu, sehingga pada masa berikutnya dia sukses. Jadi orang yang gagal itu dekat dengan Allah karena ikhlas dan sabarnya. Jadi orang muttaqin yang istiqamah mengerjakan salat, sikap mentalnya stabil, kalau dia senang
dia dekat dengan Allah dengan syukurnya. Kalaupun dia gagal, dia juga dekat dengan Allah dengan ikhlas dan sabarnya. Jadi tidak ada yang lepas itu. Jadi menurut saya tidak ada orang yang gagal di mata Allah. Tidak ada orang yang kalah. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah itu gagal tetap menang di hadapan Allah. Tetap sukses. Karena dia ikhlas dan sabar. Tapi kalau dia berhasil, tetap menang di hadapan Allah. Sukses karena dia bersyukur. Tapi dikala kita tidak punya ini, na'udzubillah min zalik, kita sukses saja kalah di hadapan Allah. Apalagi kita gagal. Ini. Jadi oleh karena itu Allah menempatkan allazi wa yuqimunas shalah, mendirikan salat itu sebagai salah satu tanda orang-orang yang sukses ibadah puasanya yang harus kita tegakkan dengan istiqamah untuk menstabilkan sikap mental kita sehingga insya Allah sampai bulan Sa'ban akan datang, 11 bulan berlalu kita jalani, maka mental kita stabil. Tidak ada sikap dan perilaku yang dapat menodai ketakwaan kita, yang merusak prestasi amalia Ramadan kita. Itu kira-kira seperti itu dengan salat yang kita kerjakan. Termasuk salatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Termasuk, tadi, Ustaz, ya? Itu salah satu di antaranya. Yang tadi ini salah satu di antaranya, tapi secara mengglobal, ya insya Allah salat itu tanha anil fasya wal mungkar. Dapat mencegah manusia itu yang melakukannya dari pekerjaan keji dan mungkar. Seperti itu. Kalau ada orang yang sholat, tapi masih juga berbuat maksiat, artinya sholatnya perlu dikoreksi lagi, Pak Ustadz. Ya, perlu ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana, apakah dia sudah memahami makna sholat yang dibaca, apakah dia sudah memahami gerakan-gerakan sholat, mengapa dia harus sujud, mengapa harus ruku, gitu Pak Ustadz ya. Insya Allah sholat yang benar akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada dua, yang ketiga ciri lagi Pak Ustadz ya, menafkahkan hartanya Pak Ustadz. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan Ustadz. Yang ketiga itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa alias orang sukses ibadah Ramadannya itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya mereka senantiasa mengulurkan tangan, memberikan bantuan dari sebahagian rezeki yang diberikan Allah atasnya untuk membantu orang-orang lain yang memang layak untuk menerimanya. Nah, jadi ini kalau saya lihat nih, ini konteksnya kemanusiaan. Mengulurkan tangan, memberikan sedekah atau infak, ini kepada orang yang berhak menerimanya, ini adalah konteksnya kemanusiaan. Saya melihat mengapa ini ada dalam Al-Quran. Ini sebenarnya untuk menjembatani kelas ekonomi yang beda di tengah-tengah masyarakat. Karena kelompok orang lemah ekonomi itu adalah kelompok mayor, sebagian besar. Tapi kelompok orang yang kuat ekonomi itu adalah kelompok yang minoritas, sedikit. Nah biasanya dalam kehidupan sosial, kelompok yang besar tidak mendapatkan kepedulian dan perhatian. Kelompok yang besar, yang minor ekonominya, yang minus ekonominya, tidak mendapatkan perhatian dari orang-orang yang kelas atas ekonominya, itu biasanya menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini bisa meledak, yang berakibat pada rusaknya kehidupan sosial karena terjadi benturan-benturan keras seperti kerusuhan, tindakan destruktif, anarkis, dan sebagainya. Maka dikala orang kaya yang minoritas jumlahnya itu mengulurkan tangan, memberikan bantuan sedekah dan infak kepada orang-orang yang miskin mayoritas di masyarakat kita, maka saya yakin itu orang yang miskin merasa dipedulikan. Kalau ini tercipta satu situasi dan kondisi mental, suasana hati nyaman dengan kelompok atas ekonomi ini, insya Allah saya yakin tidak akan ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Jadi ini ketimpangan sosial itu bisa diatasi. Itu kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa Ibu. Ketika kita Ramadan kemarin kita berpuasa, ikhlas menahan lapar dan haus walaupun di rumah kita punya makanan di siang hari. Kenapa? Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lain. Di bulan Ramadan kita rajin melaksanakan sholat, tidak hanya sholat wajib, sholat sunnah juga semua kita kerjakan. Sholat tarawih seperti Pak Ustaz sebutkan tadi, sholat tarawih, qiyamul lail, duha, tahajud, dan sholat sunnah rawatib yang lain juga kita kerjakan. Semangat kita lakukannya karena memang ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya. Dan juga kita rajin bersedekah.
Di pinggir-pinggir jalan banyak orang menawarkan takjil. Itu tandanya kita bermurah hati, berjiwa sosial, memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Diharapkan selesai Ramadan, amalia-amalia itu tetap kita pertahankan seperti ciri-ciri yang bertakwa yang disampaikan oleh Ustaz. Pertama adalah beriman yang gaib, yang kedua adalah mendirikan salat, dan yang ketiga menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Ya, mohon mic-nya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya dari Majelis Taklim DPC Katalia Kota Pontianak. Ya. Pertanyaan saya adalah, apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga amaliah Ramadan tersebut? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat Ustaz, silakan. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apa yang harus kita lakukan untuk memelihara agar prestasi amal Ramadan kita tetap terjaga sampai masuk Ramadan, insya Allah tahun akan datang. Nah, di situ ada kata menjaga atau memelihara iman kepada perkara yang gaib yang diajarkan dan dijanjikan Allah SWT. Nah, ini bagaimana kita menjaga iman ini? Ini pertanyaan kita. Nah, jadi kalau menjaga iman ini artinya kalau kita merasa iman kita terjaga dengan kita harus hadir di majelis taklim mendengarkan pengajian, maka banyak-banyaklah ikut pengajian. Banyak-banyaklah ikut pengajian. Kalau kita merasa iman kita insya Allah akan terjaga dan terpelihara dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka banyaklah, carilah orang saleh dan banyak-banyaklah bergaul dengan orang yang saleh. Kalau kita merasa misalnya iman kita terpelihara dan terjaga dengan banyak bermuzakarah dengan para ulama dan ustadz, maka banyak-banyaklah bermuzakarah dan bergaul dengan ustadz atau ulama. Itu kira-kira seperti itu. Ini upaya-upaya yang real. Tapi kalau kita merasa iman kita ini akan terancam lantaran karena kita banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak betul akhlaknya, jauh itu. Kita boleh saja ngomong sekadarnya, bertegur sapa di jalan, tapi dekat sekali jangan, karena ini berbahaya. Kalau tidak kuat kita rusak. Nah, jauh itu. Kan ada orang itu kalau sudah ceritanya hotel bintang 5. Pakaiannya berlian harganya 300 juta. Ini kan kelas-kelas orang high class itu. Jadi karena itu kalau ini kita dengar berbahaya kita ini. Jauh artinya kata menjauh di sini bukan arti memutus silaturahim. Artinya secara arif dan bijak kita mengkondisikan diri kita agar tidak sering berjumpa dengan orang seperti itu karena kita takut pengaruhnya. Kalaupun kita ketemu itu dan kita bisa membatasi diri. Itulah implementasi daripada apa yang mesti kita lakukan di dalam kita memelihara prestasi amalia Ramadan kita selama 11 bulan. Iman yang penting Ustaz. Iman yang menjaga iman. Ya. Karena memang ibadah Ramadan kemarin yang dipanggil adalah orang-orang yang orang-orang yang beriman. beriman. Ya. Bagus imannya dari Ramadan sampai saat ini insya Allah terpelihara amalia-amaliahnya karena dorongan iman tadi. Ya. Tapi ketika hal-hal yang dapat merusak iman dan itu sulit untuk memelihara amalia-amalia selama Ramadan kemarin, maka jauhi kegiatan-kegiatan yang dapat merusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin saya Ustaz, kalau untuk majelis taklim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, itu insya Allah akan memupuk iman kita, tidak hanya stabil, insya Allah akan senantiasa bertambah dan terus bertambah. Karena iman kita ini kalau tidak dipelihara, yazidu wa yanqus, ya. Kadang bertambah, bisa juga berkurang. Beda dengan malaikat yang stabil imannya, Nabi dan Rasul senantiasa meningkat. Nah, kita manusia biasa, kalau lagi moodnya bagus, ibadahnya rajin, imannya pun meningkat. Tapi kalau lagi moodnya tak bagus, lagi marah-marah, udah mulai. Jadi jaga iman supaya bisa memelihara
kesuksesan amalia Ramadan. Iya. Baik Ustaz, kita istilahnya ibu-ibu tetap di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat setelah jeda berikut ini. Ibu-ibu di studio, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tuntunan Islami TVRI Kalimantan Barat. Baik Ibu, silakan ada penanya yang lain. Silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi, salah satu anggota Majelis DPC Katalia Kota Pontianak. Di sini saya ingin menanyakan, adakah amaliyah yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah alaman yang harus kita lakukan selama Ramadan dan untuk saat ini kita lakukan terus menerus gitu Ibu ya? Itu maksudnya. Silakan Ustaz. Amaliyah yang harus kita lakukan setelah bulan Ramadan, khususnya dalam waktu dekat di bulan Syawal ini, sebagai tindak lanjut daripada amalia Ramadan kita, itu adalah dengan mengerjakan puasa sunnah 6 hari. Sekarang tanggal 26. Tak sempat lagi kalau mau mulai. Belum dimulai. Kalau mau mulai belum sempat lagi, dah lewat. Tapi kalau sudah dijalankan 3 hari, insya Allah masih ada waktu 3 hari lebih. Silakan Itu diantaranya Bu. Jadi amalia ini kalau berdasarkan hadis Rasulullah, barang siapa mengerjakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dilanjutkan, diikuti pada bulan Syawal ini 6 hari berpuasa sunnah, itu sama artinya dia puasa 1 tahun penuh. Jadi dari bulan Syawal sampai ke Sa'ban itu kita dianggap puasa terus. Ya, itu. Bahkan di dalam keterangan lain, siapa yang mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diikuti dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu sama artinya dia puasa seumur hidup. Bayangkan. Jadi kalau ibu-ibu hari ini umurnya 40, 45, 50, diwafatkan Allah umur 80 tahun, berarti kan ke depan masih ada 30 tahun waktu hidupnya. Nah, kita dianggap 30 tahun itu puasa terus. Tapi dengan catatan, sunnah 6 hari di bulan Syawal ini harus diamalkan. Kalau dia tidak diamalkan, dia hanya dapat mencapai puasa 1 tahun penuh. Tapi ketika itu jadi amalan kita dalam hidup, sepanjang hayat, maka itulah artinya sama dengan kita puasa seumur hidup. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu sudah terbiasa mengamalkan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari ini sudah luar biasa ibu-ibu. Karena bagaimanapun ada orang karena sudah biasa mengamalkan 6 hari sunnah di bulan Syawal, itu kalau tidak dilakukan dia merasa ada kurang. Ada tidak genah dalam hidupnya. Dia gelisah. Itu kalau sudah begitu bagus sekali sudah itu. Itu namanya amal baik itu sudah melekat dengan diri ibu-ibu, dengan jiwa ibu-ibu. Sehingga ibu tidak tenang, ada yang kurang dalam hidup kita, ada rasanya kita gelisah karena meninggalkannya, itu sudah luar biasa. Itu rahmat dari Allah SWT. Beda dengan orang kalau disuruh puasa berat, malah senang dengan hal-hal yang sifatnya kalau tidak berpuasa. Tapi sebaliknya kita merasa kurang, merasa rugi, merasa ada yang tidak genah dalam hidup kita kalau itu tidak kita kerjakan. Itu sudah bagus sekali. Banyak ibu-ibu majelis taklim menurut pengalaman saya yang sudah seumur hidup mengamalkan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Karena pada hari kiamat nanti ibu-ibu yang saya hormati, amal-amal ibadah sunnah kita ini menjadi perhatian dari Allah SWT. Dikala amal-amal wajib yang diperintahkan Allah kepada kita ada kekurangan-kekurangannya. Salat wajib, banyak kekurangannya. Maka salat sunnah itu adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan kekurangan ibadah wajib kita. Penyempurna. Penyempurna. Begitu juga puasa fardu wajib, banyak kekurangannya. Maka puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa 6 hari bulan Syawal,
ini sebenarnya sangat membantu kita di dalam mencapai kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan ibadah kita kelak pada hari kiamat. Maka sangat bagus nih kalau kita amalkan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi Ramadan kemarin puasa, selain Ramadan juga puasa. Ya. Walaupun tidak sebulan penuh ya Pak Ustadz ya. 6 hari. Ada Senin Kamis 3 hari di tiap 1 bulan. Ada puasa bulan Syawal, ada lagi puasa Arafah, Hari Asyura. Nah, jadi kalau Ramadan juga kita melaksanakan sholat wajib, di luar Ramadan juga melaksanakan sholat wajib. Ramadan kita melaksanakan sholat sunnah, di luar Ramadan juga melaksanakan sholat sunnah. Ramadan rajin bersedekah, di luar Ramadan juga rajin bersedekah. Mudah-mudahan kita mampu diberikan kekuatan oleh Allah, keistiqomahan dalam beramal. Baik, silakan Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Erawati. Dalam hal ini saya ingin bertanya, Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira itu ada enggak tanda-tanda kesuksesan setelah kita mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Iya. Itu saja Pak. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau di dalam Al-Quran itu tanda-tanda orang yang sukses, ya, amalia Ramadannya itu akan kelihatan selama 11 bulan ini. Yang pertama, selain disebutkan tadi, allazina yu'minuna bil ghaibi. 1. Dia senantiasa beriman dan menjaga imannya, serta berikhtiar memelihara iman itu dengan apapun yang dapat dia lakukan demi bertahannya keimanan itu pada perkara gaib yang diajarkan dan dijanjikan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membelanjakan sebahagian rezeki yang diberikan Allah atasnya dalam bentuk sedekah dan infak. Syukur kalau udah bisa berzakat. Yang keempat itu, allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Adalah orang-orang yang suka membelanjakan hartanya dan Allah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Banyak orang itu kalau membelanjakan harta dan Allah baik itu berupa sedekah atau infak, itu waktu lapang, longgar. Tapi ketika sempit dia berhenti. Tapi Allah memberikan tanda orang yang suka membelanjakan harta dan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Cuma saja situasi di mana dia berada dalam keadaan sempit itu volumenya barangkali dikurangi. Ibaratkan ekonominya makmur, dia lapang, dia sedekahnya 500.000, karena ekonominya sekarang kurang lancar, agak sempit sedikit, tinggal 100.000. Tapi istiqamah. Di sini stressing itu ada pada keistiqamaan di dalam membelanjakan harta jalan Allah. Kemudian yang kelima adalah wal kaziminal ghaizah. Tanda orang yang sukses saum Ramadannya itu dapat mengendalikan diri, tidak mudah marah. Ini konteksnya kemanusiaan. Tidak mudah marah. Artinya apa? Dengan kita mampu mengendalikan diri ini, maka silaturahim senantiasa terjaga. Bagaimanapun kita memperbaiki silaturahim di bulan Syawal ini, dikala kita gagal mengendalikan emosi kita marah dengan orang lain, maka silaturahim itu tidak sampai sebulan akan rusak lagi. Maka upaya kita wal kaziminal ghaiza, mengendalikan emosi, tidak mudah marah, itu tanda orang bertakwa. Nah, kemudian yang keenam, wal afina anin nas. Kalau karena kedaifan kita sebagai seorang hamba Allah yang tak berdaya, tidak mampu mengendalikan kesabaran kita ini, udah tidak ada lagi. Lalu kita marah dengan orang lain. Wal afina anin nas. Apa kata Allah? Serang kau rujuk, saling memaafkan. Ini. Jadi saya lihat itu wal kaziminal ghaiza itu upaya preventif untuk mencegah agar tidak terjadi marah sehingga silaturahim bertahan. Kemudian wal afina anin nas itu sebenarnya upaya represif untuk membetulkan silaturahim kita yang sudah terganggu dikarenakan kita sudah telanjur marah dengan orang lain karena ketakberdayaan kita. Dan yang ketujuh tandanya apa? Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, kata Allah.
Nah, apabila dia sudah melakukan perbuatan maksiat, menzalimi dirinya, maka fastaghfiru li dzunubihim, hendaklah engkau ingat kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah. Inilah orang takwa. Karena kita ini manusia ada hilapnya. Kata Rasulullah, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah ladang, tempat tumbuhnya salah dan hilap. Oleh karena itu, kalau kita sudah telanjur hilap, lalu kita sadar, segera ingat Allah, bertaubat, minta ampun. Itulah tanda-tanda, dan tidak meneruskan kesalahan itu. Nah, ini tanda-tanda orang takwa. Ada 7 itu, Bu. Iya. Yang Ibu tanyakan ada 7 di antara ini. Dan itu harus mampu kita pertahankan Iya. untuk 11 bulan 11 bulan. yang akan datang sampai Iya. ketemu lagi Ramadan, Pak Ustadz ya. Iya. Berinfak dalam keadaan sempit Lapang. maupun lapang. Iya, Kalau dalam keadaan lapang, biasa orang bersedekah karena duitnya banyak, lapang itu. Tapi dalam keadaan sempit, ketika orang mampu bersedekah, itu juga luar biasa. Istimewa itu. Iya, luar biasa itu, mampu menahan amarah. Karena itu pahalanya besar. Karena memang kita puasa juga dilarang marah itu. Ketika orang ngajak kelahi, ngajak bertengkar, Iya. ana soim, katakan bahwa aku adalah sedang berpuasa. Luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu untuk mempertahankan, memelihara apa yang sudah kita amalkan selama Ramadan. Mudah-mudahan mampu kita amalkan dari bulan Syawal sampai lagi ketemu Ramadan yang akan datang. Baik amaliyah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk amaliyah sosialnya Pak Ustadz, termasuk infak dan sedekah lagi. Waktu kita 2 menit Pak Ustadz, silakan kalau ada pesan-pesan untuk pemirsa kita di rumah dan jamaah kita di studio. Stressing saya pada pertemuan kali ini adalah, insya Allah apabila selama 11 bulan ini kita bisa menjaga prestasi amalia Ramadan kita dengan 7 amal ini, Bu. Kita ketemu, kalau panjang umur insya Allah kita ketemu Ramadan akan datang, kemudian kita ke depan itu lagi kita amalkan, maka itulah orang yang terbimbing oleh hidayah Allah sepanjang hayatnya. Dan orang yang macam ini berujung hayatnya dengan husnul khatimah. Amin. Jadi husnul khatimah itu bukan keadaan yang terjadi karena bisikan ketika orang akan meninggal, tapi itu amalan. Nah, amalan kebaikan sebagai tanda orang muttaqin tadi itu menjelma dalam kehidupan kita sepanjang hayat, sehingga Allah limpahkan rahmat karunia husnul khatimah. Nah, itu yang diminta. Amin. Maka ada doa itu minta akhir dalam keadaan baik. Saya kira demikian, Bu ya. Jadi tetap kita istiqamah, insya Allah Allah anugerahkan ke kita husnul khatimah. Amin. Ya, luar biasa Ibu. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita berusaha, jangan lupa berdoa Ustaz ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, baik amalan yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan-amalan sosial kita berhubungan langsung dengan sesama manusia. Karena dua-duanya harus seimbang Ustaz ya. Tidak hanya kepada Allah kita harus berbuat baik, pada dapat sama makhluk juga harus kita berbuat baik. Insya Allah kalau dua-duanya kita berbuat baik dan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang sampaikan Ustaz tadi, husnul khatimah mudah-mudahan dapat kita raih di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu juga demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan yang singkat sampaikan Ustaz kita bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita berkesempatan yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعافية
نصرا لنا